Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, kali ini kembali kita kedatangan tamu. Beliau ini adalah orang yang sangat istimewa menurut saya, dan saya yakin pemirsa samalah saya. Beliau adalah orang penting untuk kita, khususnya masyarakat Sulawesi Tenggara, sebab dalam perjalanannya beliau itu ya sudah cukup pengalaman di dunia birokrasi. Nah, pada kesempatan ini kita bincang-bincang dengan beliau. Ada sedikit tulisan yang sangat pantas untuk beliau yang saya coret-coret di sini ini. Cukup panjang jalan yang ditempuh, langkah demi langkah semakin jauh. Peristiwa demi peristiwa telah dialami. Beragam liku perjalanan hidup ia jalani, agar dapat memahami makna kehidupan. Dari serangkaian beragam pengalaman, timbul pertanyaan, untuk apa ini semua? Jawabannya adalah, sebaik-baik manusia yang bermanfaat kepada sesamanya manusia. Saya yakin beliau itulah dia, keberadaannya seperti itu. Ungkapan ini memang sangat tepat bagi sosok yang ada di depan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sangat senang nih Pak Haji berjumpa. Terima kasih saya sudah datang ke sini untuk bincang-bincang, ya berbagi pengalaman dan sedikit perjalanan hidup yang pernah kita lewati. Saya ini Pak Ustaz, supaya orang lebih tahu. Iya. Saya ini lahir 61 tahun yang lalu di Lasusua ini. Iya. Saya lahir di Rantai Limbong itu, di pinggir sungai, tepatnya tanggal 7 Desember 1961. Nah, kebetulan tidak jauh dari lokasi Masjid Jami Al-Wahab, di situ saya lahir. Kemudian saya bersekolah pagi itu di SD Negeri nomor 2 Lasusua, masih di Kampung Bugis. Iya. Sorenya saya bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah yang di Jalan Merdeka. Jalan Merdeka, oh ya. Jadi yang terkesan bagi saya, pagi itu menulis dari kiri ke kanan. Sore itu sepulang sekolah salat, makan siang, salat, mandi, sekolah lagi sore, menulis dari kanan ke kiri. Nah, setelah tamat pada tahun 73, orang tua saya ada pembicaraan di antara keduanya. Saya kebetulan anak tunggal, Pak. Andai kata dua, tidak ada masalah. Satu masuk di PDA, satu masuk di SMP. Tapi karena saya anak tunggal, bapak saya maunya masuk di PGA, mama saya masuk di SMP. Yang terjadi adalah saya masuk di SMP Negeri 1 Lasusua dan tamat pada tahun 1976. Lalu lanjut di Makassar tahun 1977, masuk di SMA Negeri 5. Prosesnya di 4 tahun karena ada perpanjangan pergantian tahun ajaran. Saya tamat tahun 1980, lanjut ke Universitas Hasanuddin, alhamdulillah diterima di Fakultas Teknik, jurusan Teknik Geologi pada tahun 1980 itu, dan selesai tahun 1986 waktu itu. Lalu saya diangkat jadi pegawai negeri di Kendari, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 1990, dan ditempatkan di Dinas Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara
sesuai dengan jurusan yang saya pilih dan yang saya selesaikan di Unhas. Nah, kemudian dari situ kebetulan terbuka kantor Badan Pengendalian Wilayah Lingkungan Hidup Indonesia Timur. Saya dapat promosi ke sana di Makassar sampai tahun 2022, yang kemudian saya balik lagi setelah otonomi daerah tahun 2002 masuk kembali ke Dinas Pertambangan. Lalu kita bersama-sama dengan Pak Ustaz, semua komponen masyarakat Kolaka Utara dan Kolaka yang ada di dalamnya berjuang untuk memekarkan Kolaka Utara. Alhamdulillah Kolaka Utara mekar pada tahun 2003 dan 2004 sudah mulai ada kontestasi pemilihan bupati, ya. Dan saya salah satunya di antara 6 yang berkompetisi. Yang saya mau katakan juga, alhamdulillah saya belum mendapat suara terbanyak sebagaimana asas demokrasi, bahwa yang terbanyak itulah yang menjadi bupati. Tahun 2005 Pak. 2005. Iya. Tapi memang ada satu hal yang saya warisi dari almarhum Ki Haji Fatul Demagading sewaktu saya di kader di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Karena saya kebetulan Ustaz, saya mengisi kegiatan saya di luar kampus itu pertama di HMI. Fakultas Teknik. Lalu saya juga di kader di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tahun 82. Nah, disitulah saya terus lalu mengantarkan saya jadi ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Teknik pada tahun 1982-1983. Alhamdulillah saya yang paling muda pada waktu itu, Pak. Angkatan paling muda dan umur paling muda. Saya bersama-sama dengan almarhum Pak Insinyur Dinamis. Nah, kembali ke cerita pemekaran. Setelah itu doa saya itu, ya Allah, kuperhadapkan diriku kepadamu dengan satu niat yang disertai ikhtiar, ingin kembali mengabdi di tanah kelahiran saya sebagai Bupati Kolaka Utara. Kalau memang yang terbaik itu bagi kami, bagi keluarga saya, bagi daerah ini, ya jadikanlah itu. Yang tadi itu mungkin Pak. Kalau memang bukan itu yang terbaik, ya saya serahkan kepadamu. Makanya saya kalah. Setelah saya kalah, saya tidak merasa kecewa. Karena saya yakin ada sesuatu yang Allah janjikan di balik semua itu. Dan karena itu, alhamdulillah tahun berikutnya setelah saya kalah dan Pak Rusda sebagai pemenang waktu itu, dia ngajak saya, Pak, aku kan, kita kan dulu selalu sampaikan setiap kesempatan pada saat kampanye, saya ini mau kembali mengabdi. Kalau masyarakat menganggap bahwa yang terbaik itu adalah saya jadi bupati, ya saya jadi bupati. Tapi kalau ternyata satu di antara 4 ini 5 ini, karena kita 6 orang yang akan terpilih, maka kalau dia membutuhkan tenaga saya akan kembali. Meskipun itu katakanlah menjadi tukang sapu, kalau itu yang pantas, ditagihlah saya harus gitu. Ya. Berarti kemarin itu Pak Haji, antara 4 kontestan ini, 6 kontestan ini, tidak ada yang merupakan rival, tapi teman semua keluarga Pak, tidak ada orang lain. Tidak, maksud saya kan biasanya ini rival. Ya berlawanan lah ceritanya, tapi kan sebetulnya kelihatannya ini hanya teman berpolitik, teman berteman kita dalam menyalurkan keinginan kita untuk bagaimana berbuat yang terbaik di daerah kita. Jadi kompetisinya positif pada waktu itu. Meskipun sebenarnya ini kita tidak inginkan masyarakat yang terbelah di bawah. Karena kita di atas ini kan rukun-rukun saja, tidak ada masalah. Cuma ini pendukung kadang berlebihan menyikapi itu. Ya naik kok cuma 1, tidak mungkin 2. Iya betul. Ya kan beda dengan kalau pemilihan di legislatif bisa lebih dari 1. Nah, setelah waktu itu saya lagi musimnya tambang di sini dan memang background saya orang tambang dan lingkungan. Ya Pak Rusda bilang bagaimana kalau di pertambangan. Nah, saya di pertambangan masuk itu
tahun 2007 karena kan 2 putaran waktu itu ada perpanjangan waktu pilkada. 2007 itu baru harus dilantik. Nah, menunjukkan bahwa sesungguhnya kita ini ada kebersamaan. Ya saya terima jadi kepala dinas pertambangan. Dan saya sempat melaksanakan tugas itu alhamdulillah dengan baik 5 bulan 16 hari waktu itu. Kemudian saya ditarik ke provinsi oleh Pak Haji Nur Alam SE yang terpilih jadi gubernur menjadi kepala dinas pertambangan provinsi. Satu kesyukuran saya termuda pada waktu kepala dinas. Makanya orang lagi cari siapa nanti kepala dinas pertambangan. Orang tidak pernah kepikiran bahwa aku dari Kolaka Utara karena dianggapnya pangkatnya belum cukup, ya masih belum usia lah. Tapi alhamdulillah saya ditempatkan di sana dan satu prestasi yang luar biasa yang kita bisa capai waktu itu, bisa mengambil dana CSR dari PT Antam untuk kepentingan misi dan program Pak Gubernur, Pak Nur Alam sebagai gubernur, yaitu pemberdayaan ada namanya waktu itu grant yang diberikan kepada kepala desa 100 juta. Nah itu dana dari Antam itu yang kita terima 103 miliar dari CSR-nya Antam. Dan beberapa tahun kemudian itu kita terima lagi. Lanjut. Begini Pak Haji. Saya kan pasti pemirsa juga membaca tuh profilnya Pak Haji. Saya melihat di situ itu sebenarnya di situ saya sangat tertarik melihatnya. Sebenarnya Pak Haji ini tahu apa yang akan saya tanyakan karena tadi sudah berapa sebetulnya yang ingin saya tanyakan ini sudah terjawab. Tapi yang perlu mungkin saya sampaikan bahwa setelah saya membaca profil itu saya melihat ini di tahun 2010 ya 2005 itu kan ada kontestasi antara 6 calon tadi ini. Terus kemudian yang menarik ketika Pak Haji ini ketika salah satu terpilih waktu itu Pak Rusdan. Pak Haji tiba-tiba menjadi kepala dinas pertambangan pada waktu itu. Ini kalau saya melihat ada mirip-mirip cerita nasional kita ini sekarang ini. Adanya Pak Prabowo masuk di kabinet. Ini mungkin boleh diceritakan gimana tuh ceritanya tiba-tiba menjadi terus kemudian sebelumnya Pak Haji terus setahun kemudian lompatannya luar biasa langsung ke provinsi yang di situ cukup lama tahun 2007 hingga 2021 ya cukup lama. Kira-kira gimana ceritanya nih Pak? Jadi gini, memang antara saya dengan Rusdan di situ waktu itu memang ada combine visi misi dan program. Ada combine. Antara yang saya usung dengan yang beliau usung, termasuk yang jalan bypass itu. Kemudian pengembangan sektor pertambangan, penataan kawasan dalam kota dan pertanian. Nah, jadi sehingga memang waktu Bapeda menyusun waktu itu visi misi bupati terpilih itu ada dari visi misi Muhammad Haq Wahab Sakaria yang masuk melengkapi itu. Dan yang kedua, saya waktu itu terpanggil karena memang punya background pertambangan dan Kolaka Utara waktu itu kan punya potensi besar. Sehingga saya kembali membantu untuk menata itu. Karena sebelum-sebelumnya itu memang ada beberapa lokasi pertambangan yang ditengarai tumpang tindih. Dan itu yang kita benahi. Dan setelah itu saya selesaikan dalam waktu 5 bulan. Kemudian mungkin dengan doa-doa itu yang dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ya sudahlah, yang terbaik yang saya janjikan. Jadi kalau kalah itu jangan putus asa Pak. Jangan putus asa. Dan jangan pernah berpandangan negatif kepada Yang Maha Kuasa. Nah, tentu ada sesuatu yang dia janjikan yang akan dia beri. Cuma kadang orang kurang sabar Ustaz. Nah, jadi waktu itu saya dalam waktu 5 bulan itu Pak Gubernur Pak Nur Alam terpilih. Nah, lalu pada bulan Januari itu saya diangkat menjadi kepala dinas pertambangan provinsi, skopnya lebih besar, dan juga melakukan penataan kawasan pertambangan dan pembentukan wilayah-wilayah izin usaha pertambangan itu yang kita bikin. Lalu kemudian kenapa lama? Karena memang pada waktu itu ada beberapa hal yang harus diselesaikan masuk ke persoalan industri pertambangan. Karena kalau waktunya sangat singkat itu ada program yang terpotong, dan yang kedua
bagaimana seorang bawahan itu memberikan masukan kepada pimpinan, sehingga pimpinan itu punya program dan kegiatan yang memang bisa menyentuh kepentingan masyarakat. Nah, itu yang kita lakukan. Yang kedua, ada resep umum yang orang selalu lakukan. Kita itu harus kerja keras, harus kerja tuntas, harus kerja cerdas. Kemudian yang tidak kalah pentingnya harus kerja ikhlas. Luar biasa. Itu luar biasa itu, Pak. Kerja ikhlas itu yang harus. Banyak orang kerja keras, kerja tuntas, tetapi sesungguhnya ujung-ujungnya selalu mengharap sesuatu. Nah, kuncinya ada di keikhlasan. Ya, keikhlasan. Kita ikhlas bekerja, lalu tentu pimpinan akan melihat kita apa menjadi kebutuhan kita untuk menggolkan program-programnya itu. Nah, kemudian di Bombana pada tahun 2010 itu sebelum itu saya memang dipersiapkan untuk jadi PJ Bupati di Kolaka. Waktu Pak Buhari mundur mau maju kembali, tapi waktu itu ada pengaturan yang kita sendiri diskusikan ya. Waktu itu yang ke sana itu Pak Alinur almarhum. Nah, kemudian ke Konawe Utara juga waktu itu disempati dorong ke sana, tapi kita kedepankan Pak Heri Silondaya. Dan yang terakhir itu di Bombana. Di Bombana itu kejadiannya ada ceritanya. Jadi Pak Senal itu sebagai sekda tiba-tiba bilang dipanggil sama Pak Gubernur di Sumeneb di perwakilan. Saya ke tanah habis maghrib, habis main golf sama-sama mereka itu. Dia tanya, ada Pak Kapolda, ada Pak Dandrem, Pak aku ke Bombana. Saya bilang tugas apa Pak? Dia bilang hatiku habis masa jabatannya harus ada PJ. Jawaban saya pada waktu itu sangat sederhana. Pak Gub, saya ini bawahan. Kalau diperintahkan dan itu jadi, saya bismillah. Tapi kalau tidak jadi, saya alhamdulillah. Ini ada bocoran ini Pak Haji. Waktu Pak Haji menjabat Bupati di Bombana itu, bocorannya kan ada berapa tempat ibadah ya. Rumah ibadah utamanya ada masjid. Lalu kemudian ya ini hal yang menarik kalau menurut saya, ini selalu menjadi masjid itu menjadi perhatian. Kira-kira bagaimana melihat ini kok? Apakah kaitannya dengan tadi itu khairun nasi anfa'uhum linnas? Tapi ini kan juga tentu hablum minallah nih. Ya, jadi begini ceritanya. Kalau kita jadi bupati itu kan kita paling tidak jadi penguasa di daerah itu. Dan Tuhan kan menuntun kita bagaimana memanfaatkan kekuasaan itu. Apakah untuk kebaikan, kemaslahatan orang banyak atau untuk kepentingan pribadi, kan terpulang pada kita sendiri. Iya, betul. Nah, jadi pada waktu itu memang di sana kan banyak industri pertambangan yang jalan, kegiatan pertambangan. Yang dengan sendirinya kan punya dana tanggung jawab sosial CSR yang kita kenal dengan istilah CSR. Nah, pada hari pertama saya datang, pada minggu pertama saya datang, saya mau salat duhur. Salat 5 waktu. Mana salat di sini? Ya, Pak, di ruangan. Ya, saya salat di ruangan. Kemudian cari musala juga di dalam kantor. Aduh, tidak ada yang pantas untuk jadi tempat musala. Lalu saya tanya, di sini kalau mau salat Jumat di mana? Dia bilang ke sana Pak, ada masjidnya Muhammadiyah di sana. Itu jaraknya dekat jembatan itu. Terus saya pikir jauh banget ini. Ini kalau begini ini banyak pegawai ini yang alasannya pergi salat, makan tidak balik-balik lagi kerja sore. Nah kan di situ. Jadi pada waktu itu saya minta master plan kota. Lalu saya lihat bagaimana master plan-nya kantor bupati. Oh, ternyata di samping kantor bupati ada lokasi pembangunan masjid musala. Nah, pada waktu itu saya ke sana. Kenapa tidak dibangun? Dia bilang, Pak, terlalu besar biayanya. Ini kan rawa ini, 4 meter ini. Nah, karena saya background-nya orang pertambangan kebetulan ada Bumi Karsa kerja di sana. Ya Bumi Karsa saya minta ada timbun. Setelah ada timbun, kita letakkan batu pertama dengan satu niat. Pokoknya kalau ini dibikin, insya Allah selesai. Karena pasti kita berusaha carikan dana dari dana-dana partisipasi pada pengusaha tambang. Waktu itu tenaga kerja pertambangan di Bombana yang mendulang emas itu tidak kurang dari 100.000 Pak.
Biasa. Dan ada 30 sekian perusahaan. Nah inilah perusahaannya, inilah saya panggil waktu selesai peletakan batu pertama, dan saya katakan saya lagi bangun masjid ini. Saya butuh dukungan dan bantuan kalian semua. Nah, kemudian pegawai juga saya sampaikan bahwa ya masalah kalian tidak bisa bantu-bantu bangun masjid. Hitung-hitung kan kalian kan punya gaji. Ya paling-paling berinfak lah. Nah kalau saya memang sudah sepenuhnya bawa ke situ. Saya punya penghasilan. Lalu saya bangunlah masjid itu dalam jangka waktu 6 bulan kita resmikan. Yang resmikan itu Pak Gubernur. Peletakan batu pertama saya pada bulan 11, karena saya bulan 10 diangkat. Tidak cukup 1 bulan saya letakkan batu pertama, dan pas bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan itu tahun 2011 masjid itu diresmikan oleh Pak Gubernur. Nah, kemudian saya ada pemikiran, biasanya suatu daerah itu dengan sumber daya alamnya ada ikon. Kita lihat itu kalau kabupaten penghasil jeruk, biasa ada patung jeruk. Nah ini kan kabupaten penghasil emas. Nah, saya berpikir bagaimana bikin tugu pakai emas di situ. Tapi pikir-pikir lebih monumental kalau ini masjid kubahnya dipasangkan luar biasa. Ada yang pasangkan emas. Alhamdulillah kita bisa pasang emas di atas di kubah induk dengan menara. Nah, itu waktu itu nilainya 1 Fortuner. Tapi kalau sekarang kira-kira sudah sekitar 7 Fortuner nilai, karena emas kan sudah naik. Iya, betul. Nah, itu sudah diserahkan ke Pemda setempat. Nah, jadi namanya Masjid Bintang Emas Kantor Bupati Bomana. Tapi saya pulang, orang ganti. Sekdanya ganti menjadi Masjid Hakul Yakin. Katanya mengenang nama saya. Oh iya. Nah, luar biasa. Nah, terus sesudah itu Pak, karena kita tanya soal itu, datang juga Pak Kapolres waktu itu. Dia lagi bangun gereja di pertigaan itu Lampokala. Itu baru selesai dia, tapi minta tolong juga. Jadi sehingga ya kita sempat selesaikan, kita plaster, kita selesaikan menaranya, kemudian kita tegel dan kita cat. Makanya mirip-mirip itu, kubahnya sama-sama kubah emas itu. Ada yang di. Nah ini juga saya mau jelaskan. Waktu itu saya dapat disoroti oleh sejumlah tokoh masyarakat tertentu. Loh kok Anda kan orang Muhammadiyah? Karena bangun masjid, bangun gereja, saya bilang coba tolong dimengerti. Tidak perlu dipisahkan, tapi perlu dimengerti. Kita ini pemerintah daerah. Mengayomi semua umat beragama, dan bagaimana semua umat beragama itu melaksanakan ibadahnya masing-masing sesuai kepercayaannya dengan sebaik-baiknya. Nah, kok masjid sudah dibangun, masa sudah dibangunkan itu sudah selesai? Nah, itu yang bisa saya lakukan di sana itu selama masa kerja saya 1 tahun. Dan mungkin itu bisa saya lakukan karena saya ini tidak ada kos keluar, karena saya ini kan ditunjuk. Jadi ada juga banyak itu Pak Ustaz, kalau orang ditunjuk itu luar biasa. Ya, sudah pakai modal keluar, jadi tidak ada yang mau dikembalikan. Ada yang menarik ini Pak Haji. Yang menarik ini kan biasanya orang tuh di mana-mana pemimpin biasanya itu kalau berpikir untuk sebagai simbol daerah, itu biasanya tugu yang dibikin. Seperti tadi yang digambarkan di awal. Kok tiba-tiba pemikirannya lari ke masjid? Gimana itu? Kan begini Pak, semua terpulang kepada orang. Manusia itu kan punya karakter masing-masing. Dan disinilah perlunya bagaimana membekali ilmu dan menanamkan agama kepada anak sejak waktu kecil. Luar biasa. Karena at-ta'limu fisikri kan nafsi alal hajar, orang bilang. Jadi kalau sudah itu sudah tertanam, ada istilahnya orang itu ada kamu itu batelana. Betul. Seperlaksana mungkin di atas batu. Nah, betul. Ini nih sebetulnya yang saya lihat tadi ini bahwa jangan terlalu banyak pertanyaan. Bisa jawab. Tidak, artinya hal-hal yang menarik saja ini maksud saya Pak Haji yang saya ingin ini kan menarik, sangat menarik tadi ini bahwa dari setiap perjumpaan kita itu selalu dari sekian banyak kali pertemuan ada satu kata-kata yang selalu saya catat itu. Pak Haji selalu mengatakan prinsip saya itu sebaik-baik manusia adalah bermanfaat kepada sesamanya manusia. Nah ini nih Pak nih. Sebelum mungkin dijawab,
kita ini kan menuju apa namanya, Pak Haji. Sekarang ini kan tahun politik nih, menuju kontestasi. Lagi nih, Pak Haji. Kontestasi tahun 2024 ini. Ya kan di beliau itu saya lihat Pak Haji ini sudah bahkan sudah ada nomor 9. Berarti Pak Haji siap maju ke depan ini. Ya saya yakin tidak terlepas daripada prestasi demi prestasi yang Pak Haji sudah torehkan sebelumnya. Yeah. Mungkin ini dilanjutkan karena hanya dengan cara itu kan sudah purna bakti. Yeah. Artinya semua yang sudah dilakukan ini kan bisa terulang dengan cara itu. Tapi kita ingin mendengarkan penjelasan dan saya kira semua pemirsa juga menginginkan itu Pak. Ya, mohon dijelaskan Pak. Jadi begini Ustaz. Kalau ada yang dikerja itu serius, tidak boleh setengah-setengah. Kemudian kita harus ikuti prosedurnya, salurannya. Lalu yang ketiga, kan sudah begitu, perkenalkan diri kan? Kan walaupun dia tahu orang namanya aku orang Kolaka Utara, lahir dari nenek moyangnya sudah di Kolaka Utara, tapi kan orang belum tahu mau maju atau tidak. Kemudian yang kedua, apa sih maunya mau maju? Ya, makanya saya ada tulis di situ, saya pingin Kolaka Raya itu lebih baik. Apanya yang lebih baik? Pendampingannya sebagai legislator terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang diemban oleh para bupati. Nah itu kan kita ke partner kerja. Dan memang karena kita tidak punya visi misi, yang ada visi misinya adalah eksekutif. Tapi yakin saya bahwa programnya pasti menyentuh beberapa sektor, diantaranya sektor pertanian, sektor transportasi dan sebagainya. Nah, jadi sehingga dengan sendirinya itulah yang kita mau perbaiki. Ya kita lihat saja beberapa ruas jalannya menjadi jalan penghubung antara satu kabupaten dan kabupaten lain yang menjadi kewenangan provinsi. Itu kan selama ini kan terbengkalai. Nah itu yang tugasnya DPR provinsi untuk bagaimana menyampaikan, di sana itu ada jalan yang menjadi kewenangannya, masyarakatnya itu terisolir. Betul. Nah, bagaimana terjadi koneksivitas antara satu daerah dengan daerah yang lain supaya perekonomian di situ hidup. Coba kita pikir, kalau harga cabai di daerah Ulu Iwoi itu katakanlah hanya 5.000 1 liter atau 1 kilo. Nah, padahal di pasar itu kadang 60.000 Pak. Betul. Ya, kan faktor transportasi. Iya, belum tentu kalau tidak busuk baru tiba di sana. Nah, hal-hal yang seperti ini sebenarnya dihadapkan. Jangan kita membangun kota, tapi ketinggalan daerah. Karena kota itu tumbuh supporting ekonomi dari daerah, Pak. Itu tidak bisa dipungkiri. Coba kita lihat jalan antara Batu Putih ke Larui. Sampai Loka. Itu kan kewenangan provinsi. Sekarang yang masih bisa dijalani itu untuk kendaraan-kendaraan tertentu. Karena saya baru pulang dari kemarin, karena saya ini Pak, terus terang setelah saya rencana mau maju jadi anggota legislatif, saya dulu, saya jalan dulu lihat apa sih yang menjadi tugas provinsi, apa yang harus disampaikan. Nah, masa kita mau jadi anggota legislatif hanya datang, Kak mencaji anggota DPR, tawantu Kak. Ada sholat istihara mungkin sebelumnya Pak. Iya, harus itu tidak sebagai orang beragama. Kita istihara. Kalau saya tadinya kan sudah berpikir, sudah ada. Saya ini kan sudah pensiun. Kontrak saya sudah habis. Betul. Tetapi ada beberapa tokoh masyarakat, keluarga yang datang. Masih sehat-sehat gitu. Alhamdulillah. Jangan berhenti. Makanya artinya non stop on hakku. Lanjut the next legislatif. Menarik juga itu. Iya, betul. Ya, memang katanya juga. Lalu saya anggap juga ini juga bisa membuat awet muda ini. Karena kalau kita kehilangan panggung, kita kan jadi tinggal di rumah. Ya kan? Nah, dengan begini, bagaimana bisa bermanfaat untuk kepentingan orang banyak lah. Dan ada sesuatu yang kita petik di situ, ada penyegaran terhadap jiwa dan semangat kita. Jadi gitu lah. Kemudian saya lanjut, ada lagi, jadi ada 5 ruas jalan itu Pak, yang menjadi kewenangan provinsi dan itu terbengkalai antara Ulu Iwoi ke Latoma Konawe. Ada dari Aire ke Kolaka. Ada dari Ladongi ke Konsel. Kemudian yang terlupakan itu ada satu lagi Pak Berti pernah bangun. Dari Ulu Iwoi ke Wolo. Ada juga di situ. Ulu Iwoi ke Wolo. Itu pernah tembus itu.
Karena saya ini orang lama di pemerintahan Pak, jadi tahu itu. Iya. Nah, kemudian ada satu yang perlu dirintis lagi satu dengan melibatkan pihak ketiga. Karena di daerah Larui, daerah kecamatan perbatasan Sulawesi Tengah itu, Konawe. Nah, di situ kan ada industri pertambangan yang akan dibuka di situ, yang menghubungkan sebenarnya tiga segitiga emas di situ. Wilayahnya Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Nah, terus jalan itu sebaiknya kan ada kan namanya lingkar selatan. Lingkar selatan Sulawesi Tenggara itu adalah Kendari, terus Konsel, Bombana, Kolaka, itu lingkar selatan. Tapi yang belum ada itu lingkar utara. Lingkar utara itu adalah Konawe Utara ke Kolaka Utara. Nah, dari sana itu kan banyak potensi sumber daya alam di atas itu yang bisa dikembangkan kalau seandainya jalan itu ada. Itu Pak Ustaz. Luar biasa, luar biasa. Jumirsa, ini menarik dan ada saya catatan penting saya tadi itu bahwa ternyata beliau ini, kami juga sebetulnya, artinya ada kemiripan sebetulnya, cuma memang beliau ini lebih luar biasa lah yang sudah dilakukan. Kami di PDAM itu Pak Haji, bahkan kami buat Elmars PDAM. Makanya yang disebutkan tadi, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, malah jadi lagu Mars PDAM itu untuk kami. Oh, itu luar biasa. Ini kok ketemunya seperti kayak satu ini sejiwa. Yang menarik sebetulnya ada yang dari ungkapan Pak Haji tadi itu bahwa sebenarnya sudah pensiun, tetapi rasanya kalau hanya tinggal menunggu waktunya kayaknya kurang tepat. Ada sejarah peristiwa di zaman di zaman Umar bin Harun Ar-Rasyid, bukan Harun Ar-Rasyid. Jadi beliau itu menjumpai seorang tua yang sudah renta, yang kira-kira sudah sedemikian parah lah, sudah sangat tua. Nah, waktu itu dia menanam pohon kurma. Dihampirinya Khalifah Harun Ar-Rasyid, Pak tua ini, lalu kemudian ditanya, Pak tua, untuk apa lagi kamu menanam pohon kurma? Bukan sebentar lagi kamu ajal menjemputmu? Apa dia bilang? Saya menanam pohon ini, saya tidak berpikir untuk saya. Saya menanam pohon ini karena saya makan kurma itu juga berkat karena ada orang yang tanam sebelumnya. Ini luar biasa ini Pak Haji. Jadi barangkali sebelum kita akhiri, siapa sih tokoh nasional yang menjadi idolanya Pak Haji? Kan seperti ini tadi, ini kan contohan tadi nih yang dari orang tua tadi ini. Ada tokoh nasional mungkin dari itu sempat disebutkan Pak Demak siapa? Mungkin itu kan kalau di Muhammadiyah, saya kan banyak belajar dari Kiai Haji Demakadin. Dia ada salah satu. Maksud tokoh nasional atau di Sulawesi Selatan? Sulawesi Selatan. Itu terkenal dengan ketauhidannya. Kemudian kalau kita bicara tokoh nasional, memang semua orang menjagokan tokoh-tokoh populer. Tetapi kalau saya bilang ada sebenarnya tokoh yang betul-betul tokoh. Dia seorang bijak yang tidak punya ambisi berlebihan. Almarhum Pak Habibie. Pak Habibie itu setelah menjadi penyelamat negara, jadi presiden, sangat memungkinkan untuk menjadi presiden selanjutnya. Dan rata-rata presiden itu yang antar waktu itu selalu mengambil kesempatan di presiden di jabatan berikutnya. Tapi dia tidak. Nah, ini juga para politisi kecam. Loh, kok itu bukan petarung. Nah, istilah petarung ini sudah sering diselewengkan. Petarung itu mau habis-habisan. Elok mati pertahankan jabatannya. Tidak begitu. Untuk apa juga bertarung kalau bukan untuk kepentingan orang banyak. Kalau ujungnya kan kita ini kan bagaimana melayani. Tapi kalau juga tidak melayani, hanya melayani diri sendiri, itu sebenarnya menunggu kudeta saja kalau yang begitu mencaci maki masyarakat. Nah, kembali ke bicara masalah menanam. Saya memang sudah diwariskan oleh almarhum bapak saya. Bapak saya itu SR, tapi ada yang saya petik dari pesan beliau. Dia kan juragan perahu, punya perahu menyeberang sini dulu, orang-orang tahu kan. Bapak saya sempat berlayar sampai Singapura dulu pada mudanya. Setelah itu dia di usia tuanya, siapa yang tidak kenal kalau ada sepeda di sini pergi menanam di kebun. Sampai saya bilang, ini kasih tanda negara Bapak. Nek calik umum. Nah sengaja, aku ni akan nasa tua koran rekoto mereka.
mincajahan olah ina mati lah mati lupopi apalana. Satu. Yang kedua, ya kotanya si komplek toleni sina. Kalau bukan lagi anak-anak cucumu. Lalu yang ketiga, jangan kita memaksakan sesuatu, menanam yang apa? Memiliki sesuatu yang kita tidak sampai miliki. Contohnya, beliau kan suka beli kebun. Yang dia beli itu bukan kebun yang memang sudah berbuah. Hari ini dibeli, besok dipetik. Tapi kalau dia beli kebun yang memang ya baru selesai ditanam, dia yang pelihara, karena yang dikejar itu luasnya lahan dan tidak harus dia yang harus menikmati. Jadi sehingga dengan sendirinya alhamdulillah lah yang ditinggalkan masih ada sampai sekarang di beberapa tempat. Nah itu juga sudah menurun ke anak-anak. Dan saya sampaikan bahwa ini warisan dari almarhum kakeknya. Nah, jadi ada juga kebanggaannya kan, kakek saya ternyata itu menabung untuk ada cucunya. Nah, seperti itu. Nah lalu apalagi yang selalu saya sampaikan, setiap orang bilang, kau dilantik, kau ini. Saya bilang, alhamdulillah, semua ini berkat doa orang tua. Jadi saya selalu sampaikan kepada generasi kita semua, doa yang paling dikabulkan itu adalah doa orang tua. Jadi makanya saya bilang, perbanyaklah minta restu kepada orang tua kalau ada sesuatu. Dan sewaktu saya diangkat di Bombana, saya kembali, saya ketemu mama saya, kan bapak saya sudah meninggal. Itu pesannya, dia bilang, suku kumarajana, icau kok kumanya, tapi memberi kok kampung tawe, atu ya tu jabatannya, nasabah percaya mau tu, namudere jabatannya itu. Jadi selalu itu dia sampaikan. Ya saya juga pensiun, Ustaz. Ya tidak terlalu banyak lah, tidak terlalu banyak lah yang saya punya. Sering orang bilang, masa 8 tahun kepala dinas pertambangan, 5 tahun kepala dinas lingkungan hidup, jabatan yang cukup lama memegang sektor pertambangan selama 13 tahun, orang tak 2 tahun jabat semua, ada yang tambangnya. Kamu masa 1 meter tidak ada tambangmu? Saya bilang, bagaimana caranya? Saya bukan pengusaha dan tidak ada kewajiban saya untuk mengambil di situ. Justru malah itu menurut aturan saya tidak boleh ambil, karena tidak boleh saya jadi satu sisi orang yang mengatur, di lain sisi saya juga mengatur diri saya. Nah kan di situ tidak boleh. Luar biasa. Nah jadi dan itu semua kita bisa lakukan kalau kita tidak pernah selalu merasa cukup. Jadi perbanyaklah rasa cukup, rasa syukur terhadap diri kita. Karena hidup ini kalau makan tidak lebih dari 2 piring. Kalau berpakaian tidak lebih dari 3 lapis pakaian dalam, baju, kemudian kalau tambah jaket 3. Untuk apa ditumpuk terlalu banyak? Makasih Ustaz. Terima kasih Pak Haji, luar biasa ini bincang-bincang dengan Pak Haji. Artinya terima kasih juga atas kesiapannya hadir di podcast kami. Beliau ini luar biasa. Jadi saya kira Jumirsa dan pemirsa rahimakumullah, kita simpulkan bahwa ternyata beliau mau maju lagi dalam kontestasi 2024 ke depan. Ternyata tidak lain adalah itu tadi, bahwa sebaik-baik manusia adalah bermanfaat kepada sesamanya manusia. Semoga insya Allah kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala beliau dipanjangkan usianya dan diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga melangkah menuju kursi legislatif nanti, sehingga manfaat itu terus berkelanjutan dan dapat kita rasakan bersama sebagai masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya kira demikian perjumpaan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustaz. Terima kasih.